Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan 4 Gorosei yang sedang berdiskusi di dalam ruangan otoritas di Marijois. Di sini hanya ada 4 Gorosei karena saat ini Gorosei Garling Figerland telah pergi bersama dengan Shamrock untuk melawan pasukan revolusi. Saat ini di ruangan otoritas, 4 Gorosei membahas soal laporan dari Gunko beberapa waktu yang lalu. Jadi sebelumnya Gunko melaporkan bahwa Skopper Gaban ada di Elbaf dan saat ini sedang bertarung melawan kesatria Suci Somers. Sedangkan Gunko sendiri pergi untuk mencari Gillingham karena dia belum juga kembali usai mengecek keadaan dari anak-anak raksasa yang dia buat berjalan sambil tidur. Gunko menduga Gillingham sedang dalam masalah. Laporan itu membuat Gorosei mengizinkan Gunko untuk memanggil kesatria suci tambahan dari Marijois untuk datang ke Elbaf. Tidak sampai di situ saja, ada juga laporan baru yang datang dari Gunko. Dia berkata Loki sudah bebas dan saat ini Gunko sedang bertarung melawannya. Luffy juga sudah datang ke lokasi mereka dalam wujud Nika dan dia sedang bertarung melawan kesatria suci dari keluarga Jay Garcia. Di sela-sela pertarungan Gunko melawan Loki, dia masih sempat memberi kabar kepada Gorosei memakai telepati. Gorosei dan kesatria suci memang diberi kemampuan telepati oleh Himsama sehingga mereka bisa saling berkomunikasi melalui pikiran masing-masing. Gunko bilang bahwa dirinya dan kesatria suci yang baru datang itu kewalahan melawan Luffy dan Loki. Jika kondisi terus seperti ini, maka mereka pasti akan kalah. Kabar ini tentu membuat Gorosei semakin memahami bahwa situasi di Pulau Elbaf sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan kru topi jerami inti beserta Loki juga ikut campur dalam permasalahan Elbaf. Nusjiro berkata kebebasan Loki adalah masalah yang serius, mengingat reputasi dari sang raksasa itu. Luffy yang sudah mencapai wujud Nika juga sangat berbahaya. Para Gorosei berkata ada salah satu kemampuan dari Nika yang akan merepotkan para kesatria suci. Kemampuan itu adalah menetralkan kekuatan buah iblis orang lain. Mekanismenya sama seperti Yami Yami no Mi Kurohige, hanya saja bedanya Kurohige menggunakan kekuatan kegelapan untuk menetralkan kekuatan buah iblis orang lain. Sedangkan kekuatan Nika adalah api matahari yang bisa menetralkan kekuatan buah iblis orang lain hanya dengan sentuhan dan imajinasi Nika. Gorosei bilang di Pulau Eget kemarin, Luffy tampaknya belum menguasai teknik tersebut. Namun mereka khawatir di Pulau Elbaf ini Luffy akan mampu menguasainya. Mengapa Gorosei begitu khawatir dengan kemampuan tersebut? Karena para kesatria suci semuanya adalah pengguna kekuatan buah iblis. Jadi jika kekuatan buah iblis mereka dinetralkan, maka kemampuan bertarung mereka pun akan sangat menurun drastis. Selain itu, yang juga tidak kalah merepotkan adalah kemunculan dari Skopper Gaban. Rupanya rumor yang mengatakan bahwa Gaban tinggal di Elbaf adalah suatu kebenaran. Saint Jupiter pun bilang tidak boleh lupa juga ada rumor lain tentang Skopper Gaban itu. Konon dia merupakan pria dengan bekas luka bakar yang menyimpan rod poneglyph terakhir. Warkuri pun menanggapi dengan bilang bahwa dia menduga rumor tersebut juga benar, sehingga keberadaan dari Gaban merupakan masalah besar bagi pemerintah dunia. Bila kita memperhatikan area di sekitar dahi Gaban, di sana memang ada semacam luka bakar berbentuk seperti api. Jadi dialah pria dengan bekas luka bakar itu. Dalam diskusi itu, Mars pun menyimpulkan bahwa misi kesatria suci benar-benar akan terganggu. Mereka berada dalam posisi sulit bukan hanya karena Loki dan Luffy saja, melainkan karena di sana juga ada Skopper Gaban yang ikut campur di kekacauan sekolah Walrus. Tiba-tiba keempat Gorosei di sana pun dipanggil oleh Imsama karena ada hal penting yang harus dia sampaikan. Beralih ke pertempuran antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia, diperlihatkan perang besar antar kapal sedang terjadi di lautan. Dragon dan krunya awalnya ingin pergi menuju ke Red Line untuk menghancurkan kapal suplai terbaru di dekat sana, tapi di tengah perjalanan Garling dan para pasukan muncul untuk menghalangi pergerakan mereka. Dalam pertempuran itu sudah banyak kapal dari kedua belah pihak yang sudah hancur. Saat ini Dragon juga telah melompat naik ke kapal Garling dan bertarung secara langsung melawan sang Gorosei tersebut. Untuk sementara ini Dragon tampak unggul. Sang pemimpin dari pasukan revolusi itu menggunakan berbagai serangan hebat dari haki, buah iblis dan juga teknik bela diri cakar naga seperti yang dibahas pada video sebelumnya. Dragon melancarkan serangan cakar naga ke arah tubuh Garling. Serangan itu pun berhasil menembus tubuh Garling. Namun dia menggunakan kemampuan regenerasi instan untuk memulihkan luka itu karena Garling telah mendapatkan kemampuan regenerasi dari Imsama seperti para Gorosei lain. Di sini posisi Dragon dalam pertarungan itu sebenarnya sangat unggul. Namun walau Dragon tampak unggul, dari Garling dan Shamrock yang sedang berada di dekat sana terlihat tenang dan tidak mengganggu duel tersebut. Shamrock lebih memilih untuk menyerang para komandan revolusi. Alasannya karena Shamrock tahu bahwa ayahnya itu masih belum mengeluarkan semua kemampuan yang dia miliki.
miliki. Jadi sampai saat ini Garling sama sekali belum menggunakan kekuatan buah iblis miliknya. Dan menurut Shamrock, jika Garling sudah menggunakan kekuatan buah iblisnya, keadaan pasti akan berubah. Beberapa saat kemudian, Dragon melancarkan berbagai serangan lagi ke arah Garling dan beberapa dari serangan itu berhasil mengenai Garling dengan telak. Sehingga kali ini Garling terlihat terluka cukup parah, tapi lagi-lagi luka dari Garling itu bisa sembuh dengan cepat. Meski begitu, Dragon sama sekali tidak terintimidasi dengan kemampuan regenerasi Garling, karena dia memang sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan seperti ini. Jadi rupanya Dragon memiliki sebuah rencana untuk mengatasi kemampuan regenerasi Garling itu. Pertarungan pun berlanjut di mana Dragon mengeluarkan semakin banyak teknik untuk menyerang Garling. Meski Gorosei itu bisa beregenerasi terus-menerus, tapi dia juga hampir tidak mendapat kesempatan untuk membalas serangan Dragon sehingga keadaan menjadi merepotkan. Akhirnya setelah tubuhnya mulai mengeluarkan asap di sekitar tubuhnya, Garling pun memutuskan untuk memakai kekuatan buah iblisnya. Garling memang butuh pemanasan dulu sebelum berubah wujud ke dalam mode Zoan. Berbeda dengan para Gorosei lain yang di awal kemunculan langsung masuk ke dalam mode full Zoan. Rupanya kemampuan Garling memiliki mekanisme yang sangat unik di mana wujud Zoan-nya akan jadi lebih kuat jika dia mengalami luka parah berkali-kali terlebih dahulu. Setelah mendapat banyak luka yang cukup parah dan berhasil beregenerasi, Garling pun segera bertransformasi ke dalam mode Zoan miliknya. Dragon yang menyaksikan perubahan Garling berkata akhirnya dia mulai serius. Tak jauh dari area pertempuran ada beberapa pulau kecil. Garling pun melompat ke salah satu pulau itu dan menunggu Dragon di tempat itu. Dia melakukan hal tersebut karena dia tahu bahwa apabila dia dan Dragon mengamuk di atas kapal, maka kapal tersebut akan langsung hancur. Dragon pun langsung segera pergi mengikuti Garling memakai kekuatan angin miliknya sehingga mereka berdua saat ini berduel dengan lebih leluasa di sebuah pulau. Dragon bilang sebenarnya dari tadi dia sendiri pun masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Tapi sekarang karena Garling sudah serius, maka Dragon pun akan menggunakan seluruh kekuatan yang ada. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Riley yang sedang dalam perjalanan ke Pulau Elbaf, sedang singgah di Pulau Spin X untuk berbincang singkat dengan Marco. Di sana mereka membicarakan tentang berbagai hal, mulai dari perang Wano dan juga kekalahan Kaido. Riley bilang berita kekalahan Kaido memang mengguncang dunia, tapi dia sendiri tidak begitu terkejut dengan berita itu karena dia tahu bahwa Luffy pasti akan mampu melakukannya. Kemudian mereka juga berbicara tentang para Yonko yang ada saat ini. Marco bilang selain Kurohige, 3 Yonko yang lain semuanya memiliki hubungan yang baik dengan Riley karena Riley merupakan guru Luffy dan juga dia dulu sempat melatih Shanks dan Buggy saat mereka masih dalam kelompok bajak laut Roger. Riley pun tertawa lalu berkata dia sama sekali tidak kaget ketika melihat Shanks menjadi Yonko pada 6 tahun yang lalu. Dia memang paham betul potensi besar dari si rambut merah itu. Sama halnya ketika Luffy menjadi Yonko belum lama ini, hal tersebut juga sudah diduga oleh Riley sejak lama. Namun dia mengaku sangat terkejut saat melihat Buggy juga menjadi Yonko. Marco tertawa dan bilang dia juga tidak menduga hal itu akan terjadi. Sampai sekarang Marco masih bingung mengapa orang-orang seperti Mihawk dan Crocodile mau tunduk pada Buggy. Dia berkata seperti itu karena dia belum tahu realita di balik terbentuknya Cross Guild. Riley pun berkata mungkin nanti setelah urusan di Elbaf selesai, dia akan mengunjungi Buggy karena sudah lama tidak bertemu. Setelah berbicara dengan Marco, itu pun mulai beranjak dari sana karena dia tidak bisa berbincang lebih lama lagi. Sang wakil kapten dalam bajak laut Roger itu bilang dia menantikan kedatangan Marco untuk ikut terlibat di Pulau Elbaf karena Riley menduga akan ada konflik yang sangat besar di pulau itu. Marco menanggapi dengan berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya. Shin memperlihatkan Mary Joyce, 4 Gorosei telah selesai menghadap Im-sama. Alasan Im-sama memanggil mereka untuk menegaskan bahwa urusan di Pulau Elbaf harus selesai dengan tuntas. Negeri para raksasa itu harus dipaksa menjadi sekutu dari pemerintah dunia dan bajak laut topi jerami pun harus segera dihentikan di pulau itu. Maka Gorosei harus segera membahas langkah lanjutan apa yang akan mereka ambil saat ini. Gorosei pun mencoba menghubungi Gunko melalui telepati, namun dia tidak bisa dihubungi. Kesatria suci dari keluarga Jay Garcia yang sedang bersama Gunko pun dihubungi melalui telepati, tapi lagi-lagi tidak bisa dihubungi. Akhirnya para Gorosei pun mencoba memanggil mereka melalui Denden Mushi yang sedang mereka bawa, namun para Gorosei terkejut karena yang menjawab panggilan Denden Mushi itu bukan Gunko, melainkan orang lain. Yang menjawab panggilan itu ternyata adalah Loki dan Luffy. Rupanya Gunko sudah dikalahkan oleh Loki dan Kesatria Suci dari keluarga Jay Garcia yang sedang bersama dengan Gunko sudah dikalahkan oleh Luffy. Ketika Loki tahu bahwa yang menghubungi itu adalah orang-orang dari pemerintah dunia yang memiliki posisi lebih tinggi dari Gunko, maka dengan bersemangat Loki bilang dia akan menghabisi seluruh orang di pemerintah dunia. Kemudian giliran Luffy yang ikut berbicara. Luffy berkata apapun tujuan pemerintah dunia di Elbaf, jangan harap dia akan membiarkannya. Gorosei pun marah dan bilang mereka tidak
tidak akan membiarkan Luffy dan Loki lolos. Setelah itu, panggilan pun ditutup karena tadi tim Sama telah menegaskan untuk menyelesaikan urusan di Pulau Elbaf sampai tuntas, maka Gorosei harus mulai mengambil langkah besar. Para Gorosei pun berkata akan mengirimkan kekuatan besar tambahan ke pulau itu. Tiba-tiba lingkaran cahaya di dalam kastil Aurus mulai aktif kembali dan muncul satu orang di sana. Jadi walau Luffy dan Loki saat ini berada cukup jauh dari kastil Aurus karena mereka sedang berada di dekat sekolah Walrus, tapi mereka berdua bisa merasakannya dengan Kenbunshoku Haki bahwa ada orang yang sangat kuat yang baru saja datang ke Elbaf. Loki pun bertanya-tanya siapa orang itu. Lalu Luffy bilang sepertinya dia mengenal aura ini. Jika Luffy mengenal aura ini, sepertinya yang datang itu adalah salah satu Gorosei. Karena di Egghead kemarin, Luffy memang sudah pernah merasakan aura keberadaan Gorosei. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1145. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.